إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nama Allah yang mulia adalah Ar-Razzaq, Al-Mannan, Al-Wahhab, Al-Karim, yang kesemua itu menunjukkan akan murahnya Allah Azza wa Jalla dalam urusan pemberian dan rezeki. Namun dengan berlimpahnya rezeki, di balik itu ada beban, taklif, syariat, perintah dan larangan, yang mana di akhirat nanti akan ditanya harta ini dari mana sumbernya dan untuk apa dihabiskannya. Juga rezeki dari Allah Azza wa Jalla nikmat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari nanti tentang kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan harta, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala memiliki nama Al-Karim. Al-Karim itu bisa berasal dari dua masdar atau dua sumber asal lafalnya, yaitu bisa dari kata karamah, bisa dari kata karam. Ada karamah, ada karam. Jadi kalau seseorang misalnya atau seseorang disebut dia adalah pria yang karim. Ya, karim di sini dari segi apa? Ya, jadi ada dua segi. Bisa dari kata karamah, bisa dari kata karom. Ini beda. Karamah, kalau bahasa kita karomah, keramat. Nah, karomah itu maknanya rif'ah, ulu, ketinggian dan kemuliaan. Itu karomah. Ya. Ketinggian dan kemuliaan itu karomah. Berarti memang orang ini mulia gitu loh.
agung, mulia, besar. Bisa juga karim itu dari kata karam. Karam itu kathirul ata, banyak memberi. Ya, jadi karim ada dua kemungkinan. Bisa maknanya adalah mulia, satu, ya, satu artinya mulia, atau dua, dermawan, suka memberi. Ya. Dan kita ini, alhamdulillah di sini, alhamdulillah kali ini bapak-bapak banyak yang datang ini, alhamdulillah. Karena memang kajian yang tema kali ini nih relevan sekali untuk bapak-bapak, ya. Adapun ummahat relevan juga, ya, bisa juga nanti disampaikan ke suaminya atau untuk dirinya juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ini kan tentang nafkah, menafkahi ayah, ibu dan anak. Itu kan sebenarnya tugas pria. Itu sebenarnya tugas pria. Pria itu hendaknya memiliki sifat karom dan karomah. Ya. Laki-laki nih, kita nih, ya bapak-bapak sekalian, saya yakin insyaallah bapak-bapak semua, kecuali mungkin putranya mungkin belum menjadi bapak-bapak, ya. Ya. Masih berupa anak-anak. Kita perlu memiliki sifat, kita perlu menjadi pria yang karim. Karim dengan dua include sifat. Include sifat, dua sifat, yaitu sifat pertama karomah, mulia, ya. Dan yang kedua karom, yaitu suka memberi, ya. Pria itu harus memiliki izzah dan kemuliaan. Kemuliaan pria itu di mana? Kemuliaan pria itu kalau bagi istri, bagi rumah tangga, kemuliaan pria itu di bimbingannya terhadap keluarga dan bekerjanya ia, mencari nafkah maksudnya, ya. Saya enggak menghikayatkan tentang kasus-kasus tentang keadaan-keadaan yang sudah super mewah seperti anaknya sultan, udah kadung bapaknya ningrat, jadi pria ini nggak perlu kerja udah kaya. Itu kita nggak membicarakan itu. Saya yakin nggak ada di sini insyaallah. Jadi nggak usah bicarain orang-orang yang sudah terlanjur kaya. Tapi kita bicara tentang kita yang kadang uban kita bertambah karena mikirin nafkah, ya. Tapi para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadilah pria yang karim. Ingatlah nasihat ini. Dan juga ibu-ibu sekalian, semoga suami-suaminya juga pria yang karim, ya, yaitu memiliki karomah dan karom. Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan dengan apa? Dengan dua hal. Bimbingannya terhadap keluarga dan usahanya menafkahi keluarga. Gitu ya. Kemudian karim yang kedua yaitu karom, kathirul ata, suka memberi. Jadi tidak perhitungan. Mohon maaf kalau saya sering batuk, ini sisa aja. Tidak perhitungan. Seorang bapak tidak perhitungan kecuali kalau istrinya boros, ya. Jadi bapak ini tidak perhitungan dan banyak memberi. Jadilah seperti itu, maka insya Allah rumah tangga akan baik insya Allah. Jadi karim, rajulun karim, lahu karamah wa kathirul ata, memiliki kekeramatan. Kekeramatan seorang bapak di keluarga itu ketika dekat sama anak istrinya dan menafkahi. Itu keramat tuh bapak tuh bagi keluarganya. Makanya kok ada anak membangkang sama bapaknya kayak gak ada wibawa. Boleh jadi karena bapaknya nggak deket, makanya nggak berwibawa bagi mereka. Atau boleh jadi karena ngeliat bapaknya males,
nggak mau kerja, makanya nggak berwibawa di mata istri, nggak keramat gitu kan kalau bahasa kita. Tapi kalau bapaknya ini dia membimbing keluarga benar-benar dan berusaha berjuang mencari nafkah, keramat. Iya, istri hormat, anak taat insya Allah, kecuali kasus-kasus yang dikecualikan ya. Apalagi kalau misalnya bapaknya juga karim, yaitu katsirul ata, banyak sedekah, banyak memberi dan tidak perhitungan, itu makin sayang itu keluarganya sama dia. Maka jemaah sekalian, jika ada di antara kita yang punya penyakit kekurangan karomah dan kekurangan katsratul ata, kurang keramat dan kurang banyak memberi, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan menjadikan kita yang terbaik gitu aja ya insyaallah. Ya, itu sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu nafkah ayah, ibu dan anak. Ini penting sekali. Nafkah ayah, ibu dan anak. Baik. Ada sebagaimana biasa juga akan saya sebutkan kerangkanya, garis besarnya tentang kajian ini atau isi dari konten kajian ini. Konten dari kajian ini. Hakikatnya tadinya mau saya judulkan atau kita judulkan nafkah kerabat, cuman lebih baik dirinci nafkah ayah, ibu dan anak. Jadi ada garis besar pertama, pembahasan pertama, nafkah terhadap orang tua. Ingat orang tua kandung ya maksud di sini. Ini yang pertama. Satu, nafkah terhadap orang tua. Itu satu. Kandung ya. Dua, nafkah terhadap kakek nenek kandung. Nafkah terhadap kakek nenek. Ini hukum-hukumnya ya. Satu, hukum nafkah terhadap orang tua. Dua, hukum nafkah terhadap kakek nenek. Ketiga, hukum nafkah terhadap anak-anak kandung. Keempat, hukum terhadap cucu-cucu kandung. Ya. Kemudian kelima, nafkah terhadap mahdun. Bingung kan? Nah, nggak tahu kan? Mahdun, nggak tahu? Saya nggak mau kasih tahu. Ya. Jangan tulis mahdun Pak, nanti bingung antum. Jadi nafkah terhadap, gimana kita membahasakannya ya? Anak yang diasuh ibunya, gimana, ngerti nggak? Anak kita yang diasuh ibunya. Hah? Udah cerai, jangan ngomong kita dah. Anak seorang suami yang diasuh oleh mantan istrinya. Nah, enak kan? Nah, kalau kita enggak, insya Allah kita enggak cerai-ceraian, insya Allah. Jangan cerai, nambah Pak, jangan cerai. Iya, ngapain cerai? Anak seorang suami yang diasuh oleh mantan istrinya. Baik, ini semua pelajaran penting ikhwan, dan tolong dipahami baik-baik dan konsentrasi. Pertama, yang pertama nafkah terhadap ayah ibu. Nah, saya ulangi lagi deh biar takutnya nggak lewat. Pertama, nafkah terhadap ayah ibu. Kedua, nafkah terhadap kakek nenek. Ketiga, nafkah terhadap anak-anak. Keempat, nafkah terhadap cucu. Kelima, nafkah terhadap anaknya suami yang diasuh mantan istrinya. Ya, oke.
nafkah terhadap kedua orang tua, apa hukumnya? Sebelumnya tahan tulisan tapi dengarkan dulu. Kata para ulama, yajibu 'alal waladil qadiri an-nafaqatu 'alal walidainil faqiraini. Wajib atas anak yang mampu untuk menafkahi kedua orang tua yang fakir. Wajib atas anak yang mampu untuk menafkahi kedua orang tua yang fakir. Ya. Boleh ditulis deh kalau gitu, ya. Wajib atas anak yang, nah di sini mampu. Nah, pas mampunya ini garisin bawah. Wajib atas anak yang mampu, mampunya digarisin. Menafkahi kedua orang tua, kedua orang tuanya yang fakir. Nah, fakir ini digaris bawahi. Wajib atas anak yang mampu untuk menafkahi, nah, mampunya ini digaris bawahi, untuk menafkahi kedua orang tuanya kandung, ya, yang fakir. Fakirnya ini digaris bawahi. Kenapa digaris bawahi? Karena itu syarat diwajibkannya menafkahi orang tua. Kalau syarat itu belum terpenuhi maka tidak wajib. Ya. Tadi kan wajib atas anak yang mampu untuk menafkahi orang tuanya yang fakir. Maka yang digarisbawahi tadi mampu dari segi anak. Mampu di sini mampu finansial, karena nafkah yang kita maksud nafkah finansial, ikhwan dan ummahat, ya. Dan anak yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki pada hakikatnya, ya. Tapi nggak apa-apa, bahasakan aja dengan anak dulu, ya, karena boleh jadi itu orang tua ini hanya punya anak perempuan, gitu loh. Jadi bahasakan anak saja. Wajib atas anak yang mampu. Dari segi anak syaratnya, syarat diwajibkannya mampu. Berarti punya mampu secara finansial, punya kelebihan. Dari segi orang tuanya fakir. Maka terjadilah kewajiban kewajiban atas anak untuk menafkahi orang tuanya. Dalam bahasa lain, syarat diwajibkannya nafkah anak terhadap orang tua adalah dua. Syarat diwajibkannya nafkah anak terhadap orang tua ada dua. Satu, kemampuan anak. Dua, kefakiran orang tua. Itu. Ini pegang erat-erat. Ini pegang erat-erat. Ya, syarat diwajibkannya anak untuk menafkahi orang tua yaitu dua. Satu, kemampuan anak dari segi finansial, ya. Dan dua, kefakiran orang tua dari segi finansial. Ingat, kefakiran di sini berarti kefakiran dari kebutuhan-kebutuhan primer. Bukan kebutuhan-kebutuhan luxury atau kebutuhan ekstra yang tanpanya tidak ada masalah sebenarnya. Adapun kalau misalnya bukan kebutuhan primer melainkan kebutuhan hobi, tidak wajib. Karena itu tidak disebut fakir. Misalnya bapaknya hobi ngoleksi mobil, nggak ada hobi ngoleksi mobil fakir, itu nggak ada. Atau apalagi hobi-hobi yang tidak ada urusan, hobi-hobi yang tidak pantas, udah tidak pantas lagi bagi orang tua. Misalnya orang tuanya hobinya apa? Hobi mancing.
Ya. Dong nafkahin dong anak bapak nih, bapak mau pergi mancing nih. Gak bisa be. Durhaka kamu. Divonis kayak gitu. Durhaka gak kira-kira? Gimana Pak? Dilematis ya. Durhaka gak? Sementara kalau bapak itu mancing dengerin dangdutan ya kan? Kan biasa gitu, ada dangdutan atau mungkin senyap, bengong bapaknya sambil ngerokok, kemudian ngopi, diem seharian di depan kolam, maju dikit kecebur, mundur dikit empang juga kan gitu. Maka sebenarnya anak itu nggak wajib untuk menafkahi bapak untuk biaya ke pemancingan, nggak wajib, karena itu bukan primer. Tapi kalau urusan makan, pengobatan, darurat dan seterusnya maka itu dinafkahi. Jadi syarat pertama apa jemaah? Kemampuan finansial anak. Artinya anak ini ada kelebihan harta. Ya. Anak ini punya kelebihan harta. Kelebihan harta itu apa maksudnya? Kelebihan harta dari kebutuhan primer yang wajib atasnya dan apa yang dia tanggung dari keluarga, dari anak istri, gitu ya. Kelebihan harta di sini adalah kelebihan dari kebutuhan wajib yang dia tanggung dari terhadap anak istri. Karena pada hakikatnya urutannya nafkah suami adalah ke istrinya, kemudian ke anaknya, kemudian kalau ada orang yang dia sewa ke pembantunya atau orang yang dia sewa, kemudian baru ke orang tuanya. Itu urutannya. Bukan didahulukan orang tua dulu, istri dulu baru anak. Kalau misalnya yang nanti akan ada dalilnya insyaallah. Kalau misalnya istri sudah insyaallah terjamin apa dipenuhi kebutuhan primernya, anak juga kewajibannya udah ada kelebihan, itulah yang bisa dia nafkahkan ke ibunya atau bapaknya, orang tuanya. Seperti itu jemaah. Ya. Walaupun nanti secara kondisional bisa berubah ya. Karena boleh jadi kebutuhan orang tua seperti darurat ya, di rumah sakit ya. Nah ini kan darurat, mungkin bisa lah diatur lagi nanti gimana caranya. Tapi kalau kita kembali hukumnya, asalnya hukum istri dulu. Jadi hak istri dari segi nafkah itu lebih awal daripada orang tua. Taib, mungkin ini akan menjadi bahan pikiran bagi sebagian kita, mengingat ada beberapa dalil yang seolah-olah bertentangan dengan itu. Misal dalil mungkin udah pernah saya sampaikan tapi nggak apa-apa saya ulang terus. Mungkin dalil 3 orang terpenjara dalam gua. Salah satunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bertawassul dengan amalan saleh di masa lampaunya. Dia pernah membuatkan susu di piring untuk kedua orang tuanya masih tidur. Anak istrinya kelaparan, kehausan. Anaknya itu sampai gelendotan di kakinya saking kehausannya atau kelaparannya. Tapi dia tetap bertahan, jangan diminum dulu sampai ayah ibunya bangun untuk meminumnya. Berarti mengutamakan ayah ibu itu gimana tuh? Ya, begitu. Bagaimana menjawabnya? Itu satu. Kemudian yang kedua, dalil kedua yang seperti bertentangan dengan konsep kita yang kita sebutkan tadi. Dalil kedua, kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Saya. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Gimana? Enggak disebutkan oleh Nabi SAW engkau dan hartamu milik
istrimu. Enggak disebutkan gitu. Gimana? Ini dua hadis yang seolah-olah itu bertentangan dengan konsep kita yang juga berdasarkan dengan hadis-hadis tadi. Berdasarkan dengan dalil insyaallah. Juga ada dalil lain yang mendukung tentang berbuat baik kepada orang tua. Kata Nabi SAW, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh pria adalah dari penghasilannya. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh pria adalah hasil penghasilannya dia, hasil usahanya dia. Dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari usaha dia. Berarti di antara harta yang terbaik yang dimanfaatkan oleh orang tua adalah harta anaknya. Gimana ikhwan? Ada yang bisa ngejawab enggak? Ayo. Bapak-bapak, ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab secara rinci boleh pulang dari sekarang. Ayo. Iya, karena yang bisa ngejawab nih biasanya cuma ustadz. Ya. Baik. Begini jawabannya. Tadi kan urutannya gimana jemaah? Nafkah istri lebih aula, lebih diutamakan, ya kan? Sebelum nafkah orang tua, menafkahi orang tua. Ya, ini untuk para bapak-bapak ya. Tadi yang hadis pertama tentang 3 orang terpenjara dalam gua, salah satunya bertawasul dengan amalan saleh demi orang tuanya, biarin anak-anaknya kelaparan dulu. Nah, orang tua masih tidur, ya. Berarti mendahulukan orang tuanya, gitu kan? Ini kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya kan? Tentang orang zaman dahulu dari kalangan kaum muslimin, zaman dahulu. Lalu tadi Anda malah bilang apa? Anda bilang dahulukan nafkah istri. Ya. Sebelumnya Anda katakan di sini ada sabda Nabi SAW dan mohon diingat ini, dan saya yakin jemaah juga tahu hadis-hadis ini atau hadis semisal ini. Afdhalus sadaqati, kata Nabi SAW, afdhalus sadaqati ma taraka ghinan wal yadul ulya, di sini wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Mulailah dalam soal nafkah dari siapa yang engkau tanggung. Mulailah dalam urusan nafkah dari apa yang kau tanggung. Siapa yang kita tanggung? Istri. Aslinya kita nggak tanggung orang tua, aslinya gitu loh, ya kan? Istri. Dan itu pilihan kita. Kita memperistrikan dia kepada diri kita, gitu loh. Kita yang pilih dia. Ada akadnya. Kita yang milih dia. Kita yang minta dia jadi istri kita. Kita berjanji berarti kan untuk menafkahinya sebagai amanah. Taqulul mar'ah, perempuan berkata, istri, imma an tut'imani wa imma an tutalliqani. Kata istri, kata Nabi, mulailah dalam nafkah terhadap pihak yang engkau tanggung. Mulai dari situ. Langsung Nabi bilang taqulul mar'ah, istri berkata, mulai dari istri berarti. Imma an tut'imani wa imma an tutalliqani. Pilih wahai suami, engkau memberiku makan yaitu nafkah, atau engkau mentalak aku, bebaskan aku. Talak itu kan artinya bebas, mentalak artinya membebaskan. Jadi ketika berumah tangga berarti kan tidak bebas. Artinya tidak bebas ini ikut dengan suami, terikat dengan suami.
Maka karena terikat ini suamilah yang harus menafkahinya. Suami menafkahinya harus. Ya. Karena suami memilihnya. Kemudian wa yaqul 'abd, berkata budak. Nah, kemudian budak ini yang kita tanggung kalau kita punya budak ya. At'imni wasta'milni. Wahai majikan ini majikan dari budak, perkataan budak, bukan majikan versi sekarang. Sekarang enggak ada budak ya. Kata budak, wahai majikan, berikan aku makan dan pekerjakan aku, silahkan. Wa yaqulul ibn at'imni, berikan aku makan. Di sini urutannya apa kata Nabi sini? Istri, budak, anak. Coba lihat. Dan tidak disebut kemudian di hadis ini orang tua. Ya, tidak disebut di sini orang tua. Dan dalam hadis lain juga disebutkan permulaannya itu mulailah dari anfiq li nafsik, nafkahi dirimu dulu. Itu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham atau 1 dinar misalnya. Lantas bagaimana aku menafkahi uang ini ya Rasulullah? Anfiq li nafsik, nafkahi dirimu kalau gitu. Ya Rasulullah, misalnya saya masih punya 1 dinar lagi. Ya udah, li zaujik, yaitu untuk pasanganmu. Nah, istri dulu. Kemudian anak, kemudian yang dia sewakan dari pekerja dan seterusnya. Baru nanti kemudian orang tua. Ya, itu dalil-dalil yang menunjukkan tegas dengan lafal dari Rasulullah bahwasanya urutannya istri dulu. Oke? Itu dalilnya tuh yang mendukung urutan tadi yang kita sebutkan bahwasanya nafkah itu urutannya adalah 1 istri, 2 anak, 3 orang yang memang kita berakad untuk menanggungnya karena kita mempekerjakannya. Dan ini kewajiban kita memilihnya untuk jadi pekerja kita, tukang bangunan dan seterusnya. Kita nafkahi sesuai dengan kontraknya gitu loh. Baru kemudian orang tua. Gitu, iya seperti itu. Itu urutannya. Nah, lantas bagaimana dengan hadis tadi? Yang hadis 3 orang terpenjara dalam gua, salah satunya berdoa bertawasul dengan amalan solehnya di masa lampau, ya gimana tentang mendahulukan orang tuanya. Maka kita katakan, jawab pertama, kisah tersebut terjadi di zaman lampau, berarti itu syariat lampau sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara tadi yang kita sebut dari dalil perkataan Nabi SAW, ibda biman ta'ul, mulailah dari yang kalian tanggung. Ini perkataan Nabi langsung. Maka syariat lampau dengan syariat Nabi Muhammad SAW, mana yang kita ikuti? Syariat Nabi Muhammad SAW. Di syariat Nabi Muhammad SAW istri didahulukan. Mungkin di suatu syariat kapan tahu di syariat Nabi lain orang tua didahulukan. Begitu ya, itu paham? Satu itu ya. Ngerti gak jemaah? Ngerti gak? Jadi yang tentang kisah dalam gua itu terjadi kapan? Sebelum ada Nabi Muhammad bukan? Iya, dulu sekali. Jadi itu dulu. Tapi kan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam konteks lain, mulai dari istrimu. Berarti ini syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti kita ikuti yang ini. Itu yang pertama. Kedua, bahwasannya Nabi SAW hanya mengisahkan, hanya mengisahkan, bukan melazimkan bahwasanya itu menjadi hukum. Bahwasanya Anda harus mendahulukan orang tua dibandingkan istri atau anak. Sementara perkataan Nabi yang tadi kita lihat, kita katakan wabda biman ta'ul, mulailah dari yang kalian tanggung, ini perkataan Nabi langsung, perintah dari Nabi langsung. Maka di sini terjawab ya bahwasanya ya hadis 3 orang yang terpenjara dalam gua itu tidak menjadi sandaran
bagi orang-orang yang mendahulukan nafkah orang tua dibandingkan istrinya. Tapi kemudian ada juga hadis anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Engkau dan keluargamu milik engkau dan hartamu milik bapakmu. Nah, gimana ini? Apakah kemudian kalau antum punya anak udah gede, udah lulus kuliah, kemudian udah punya dagangan di marketplace laris banget, antum sebagai bapak berhak untuk mengambil semua harta anak antum? Gimana? Dengan dalil, nah kamu dan semua hartamu itu milik bapak. Gimana Pak? Kira-kira Pak, mau nggak anaknya Pak? Mau Pak? Nggak bakal mau, anak yakin. Bapak juga kalau waktu jadi anak nggak bakal mau bapaknya bapak untuk ngambil semua harta bapak. Nah, bagaimana menjawabnya? Katanya tadi kan nafkah itu istri dulu. Tapi kan hadis Nabi, engkau dan hartamu milik bapakmu. Ini penting Pak, ini penting Pak. Nah, jangan diremehkan ilmu ini. Ya. Ya udah. Istrimu kapan-kapan lah dinafkahi, enggak usah sekarang. Wah, uangnya buat bapak ibu lah. Ayo. Bisa difahami kasus ini? Mungkinkah terjadi nanti misalnya di suatu keluarga seorang bapak yang memang sedang butuh sesuatu kemudian berdalil dengan anta wa maluka li abika untuk anaknya yang sedang mencari nafkah untuk istrinya. Udah nanti gaji kamu nanti akhir bulan separuhnya buat bapak. Bapak butuh. Lah jangan gitu Pak, ini buat istri, kesian sama anak. Kamu mau durhaka sama bapak? Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Masya Allah. Ayo sob. Ya udah Pak, kalau gitu kenapa setengah mintanya? Semua aja sekalian, kata anaknya. Sekalian aja rumah saya, bapak ambil. Marah anaknya. Makanya harus paham di sini. Iya, para ulama memang berbeda pendapat. Engkau dan bapakmu, engkau dan hartamu milik bapakmu. Penafsiran terhadap hadis ini khilaf di antara ulama. Apakah dia bersifat mutlak atau dia bersifat muqayyad? Apakah dia bersifat mutlak atau muqayyad? Beda pendapat dari para ulama. Beberapa ulama mengatakan mutlak. Artinya bapak itu boleh ngambil harta dari anaknya apapun itu, tanpa kecuali. Kalau itu direfleksikan ke zaman ini, gimana Pak? Kira-kira berabe nggak urusannya Pak? Repot urusannya Pak. Dan memang tidak seperti itu. Maka enggak mutlak. Yang benar muqayyad, yaitu terikat, tidak bebas, tidak mutlak, muqayyad. Engkau dan hartamu milik bapakmu, namun hadis ini terikat dengan beberapa syarat. Karena ada dalil-dalil lain yang mendukung syarat-syarat ini. Ya. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat baru bapaknya boleh mengambil harta tersebut, harta anaknya tersebut. 3 syarat. Ya, pahami baik-baik jemaah.
Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu. Ini syarat yang diterapkan mazhab Hanbali, dan ini yang lebih tepat karena tiap-tiap mazhab fikih itu punya syarat dan kriteria masing-masing. Namun pas saya cek, yang paling terbaik pemberian persyaratan itu dari mazhab Hanbali dalam konteks kasus ini. Engkau dan hartamu milik bapakmu, betul. Tapi ini terikat dengan 3 syarat yang harus ditunaikan. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, 3 syarat bapak boleh memiliki atau mengambil harta anaknya. 1. Harta tersebut bukan harta darurat anak. Harta tersebut bukan harta darurat anak. Lalu, harta darurat anak itu seperti apa? Seperti apa Pak harta darurat anak? Rumahnya anak itu darurat bagi anak. Ya primer lah gitu, primer, harta primer atau darurat anak. Primer atau darurat ya. Anak ini udah punya rumah, alhamdulillah. Dan dia sama anak istrinya ya bersama anaknya dan istrinya tinggal di rumah itu. Maka bapak nggak boleh ujuk-ujuk apa? Mengganti sertifikat rumahnya kemudian nggak bisa, nggak boleh. Ini primer buat dia, nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Itu harta darurat milik anak. Contoh darurat apa? Darurat ini adalah apa ya? Sesuatu yang utama, kebutuhan utama yang dia akan mendapatkan madharat jika dia tidak memanfaatkannya gitu loh. Rumah ya. Contoh lain, kacamata. Anaknya -5 misalnya. Itu harta juga, kacamatanya bagus. Diambil sama bapaknya terus dijual. Ya nggak bisa lah. Ini darurat ini buat anak ini. Ya Pak ya. Itu harta bukan Pak? Harta, iya harta. Contoh lain apa Pak? Gigi emas. Ini bukan gigi emas. Ini gigi emas beneran ya. Ya, bukan gigi emas karena nggak pernah sikat gigi, bukan. Gigi emas beneran ini. Dan haram memang punya gigi emas. Ya, haram. Tapi dicabut sama bapaknya malam-malam. Gigi emas anaknya. Kan dibuka bukan dicabut. Jadi anaknya tuh ompong dikit kemudian ya tambel bukan permanen pakai gigi emas. Ya, jadi ketika mau tidur dilepas dulu. Diambil sama bapaknya. Ya enggak, jangan. Ini gigi ini buat makan juga, jangan. Ya. Nah, ini termasuk apa? Yang darurat dan primer. Oke? Ini contohnya. Itu yang pertama ya. Syarat yang pertama, bukan harta darurat atau primer atau kebutuhan yang darurat gitu loh. Yang kedua, bukan harta yang merupakan hajat harian. Bukan harta yang merupakan hajat harian. Hajat itu kebutuhan. Bukan harta kebutuhan harian gitu. Adapun harta kebutuhan harian maka nggak boleh. Contoh apa? Mobil atau motor. Mobil atau motor nggak boleh. Motornya kemudian dijual sama bapaknya tiba-tiba, nggak boleh. Oke? Karena itu motor itu kebutuhan harian buat keluarganya suami. Keluarganya anaknya. Maka bapak nggak boleh tiba-tiba memiliki motor itu atau mengambilnya atau menjualnya apalagi.
Kalau anak ini kolektor motor, misalnya anak ini motor hariannya Revo, ya. Buat kerja pulang pergi Revo. Tapi anak ini punya koleksi motor Harley Davidson. Jauh banget ya. Harley Davidson di gudangnya ada tuh. Nah, apakah motor Harley Davidson ini merupakan kebutuhan harian? Bukan. Boleh nggak dijual sama bapaknya? Boleh. Kenapa boleh? Karena bukan kebutuhan harian anak. Iya beneran boleh Pak. Kalau bapak-bapak punya anak yang punya motor, jual aja Pak, beneran. Saya dukung. Tapi jangan nanti kalau dimarahin anak, jangan bilang dari saya. Saya sih cukup dapat percikannya aja, ya. Persenannya aja nggak apa-apa. Tapi kalau dari itu jangan. Ya. Apalagi Pak? Ya pokoknya yang kebutuhan harian dari anak dan keluarganya dia. Terus yang ketiga, syarat yang pertama tidak apa? Bukan harta primer atau darurat. Dua, bukan harta kebutuhan harian. Ketiga, tidak untuk diberikan kepada saudara lainnya. Tidak untuk diberikan kepada saudara lainnya. Ya, tidak untuk diberikan kepada saudara lainnya, atau tidak untuk dihibahkan kepada saudara lainnya. Iya. Karena ini akan memicu permusuhan antar saudara nanti. Ya, jadi tadi motor Harley Davidson tadi bapak ambil, udah buat bapak aja, punya bapak. Terus dikasih ke adiknya anak. Ya ngamuk itu anak. Wah, apa gimana sih mau dikasihin ke adik gitu? Kasihin ke siapa kek? Cemburu akhirnya. Ya. Jadi bukan untuk diberikan kepada saudaranya gitu loh. Maksud saudara anaknya itu. Itu 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, bukan harta primer dan darurat, bukan harta hajat harian, bukan untuk disalurkan hibah atau hadiah ke anak lainnya, maka itu harta milik bapak. Benar? Iya, itu syariat. Itu syariatnya. Begitu. Ya. Taib. Sampai sini insya Allah paham ya. Jadi tidak serta-merta kita ini karena bakti sama orang tua kemudian istri dikurangi nafkahnya sehingga kekurangan dan orang tua dicukupi. Justru istri dulu dicukupi. Kecuali kalau kita minta ridho sama istri, ini ayah saya, ibu saya lagi sangat butuh, mohon dikurangi sebentar ya, untuk bulan ini mungkin sekian. Bilang sama istri, minta ridhonya. Karena ini hak dia. Karena ini hak dia, nafkah. Yang nafkah primer ya hak dia, hak istri. Minta ridhonya. Baru kemudian kalau diridhoi baru kasih ke orang tua. Begitu yang benar ya. Begitu yang benar. Ini bukan masalah susis, bukan. Kita takutnya sama Allah. Justru ini karena takut sama Allah. Baik, berbakti sama orang tua itu wajib, tetapi juga perlu tahu bagaimana tata caranya ya. Baik, itu nafkah terhadap kedua orang tua. Kemudian yang kedua, nafkah terhadap kakek dan nenek dan buyut dan seterusnya, nenek moyang masih hidup ya. Ya. Dikatakan oleh para ulama, yajibun atau tajibun nafaqatu tajibun nafaqatu 'alal ajdadi wal jaddatil muhtajina wa in 'alau. Wajib menafkahi para kakek dan para nenek yang membutuhkan dan di atasnya. Kakek nenek di atasnya. Wahai buyut, wajib menafkahi kakek nenek. Ini juga penting. Wajib menafkahi kakek nenek, kakek atau nenek.
kakek dan nenek. Berarti ini yang menafkahi siapa, Pak? Cucu. Ada dua kondisi. Lagi-lagi dengan dua persyaratan tadi ya. Persyaratan pertama, berarti kalau persyaratan pertama nih, sang cucu berkeluasan harta ya. Dua, nenek dan kakek ini fakir, membutuhkan. Sebagaimana tadi ke orang tua ya. Hanya mungkin yang ini kasusnya lebih jarang karena namanya kakek nenek berarti kan cucu kakek nenek berarti kan ada derajat di antara keduanya gitu. Orang tuanya cucu ini gitu loh, dan paman-pamannya, bibinya, itu kan bisa. Tapi kadang ada kasus seorang nenek hidup sebatang kara di kampung. Dia punya beberapa putra-putri di Jabodetabek misalnya. Tapi rata-rata putra-putrinya itu bangkrut semua atau miskin. Cuman di antara anaknya putra-putri ini ada yang kaya, cucu. Maka cucu ini wajib menafkahi nenek. Ya, pahami baik-baik jemaah. Cucu ini harus menjadi faqih ya. Kalau kaya, punya harta tuh harus faqih. Jangan cuman kaya doang. Tahu agama, tahu fikihnya terhadap harta, tahu hak-hak keluarga, tahu hak orang. Nggak harus jadi ustadz, tapi yang penting berilmu gitu. Nah, cucu ini kalau dia melihat orang tuanya nggak bisa nafkahi neneknya, pamannya apalagi lebih miskin lagi, bibinya apalagi, maka kewajiban ada pada dia. Ini jangan dikira oh dia kan cucu posisinya, janganlah. Lah terus nunggu nenek mati gitu baru kalian sadar akan ilmu ini. Maka cucu ini wajib untuk menafkahi nenek ini, jemaah. Itu tanamkan nanti ke anak-anak kita. Tanamkan ke anak-anak kita fikih ini. Ya. Kita nggak tahu masa depan gimana. Apakah kita wafat duluan atau kita jatuh miskin atau kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya orang tua, tanamkan pada anak-anak kita, baktilah sama orang tua dan baktilah sama kakek nenek. Kalau nanti kami jatuh miskin, terus kakek nenek juga miskin, nafkahilah kami dan nafkahilah kakek nenek. Kalau kamu kaya, gitu. Berikan kayak gitu, ya. Makanya sebaik-baik harta itu ada pada orang yang bertakwa. Rajul soleh. Senikmat-nikmat sebaik-baik harta itu ada pada tangan seorang pria yang soleh. Dan semoga Allah jadikan anda juga antum pria yang soleh, yang karim, yang tadi saya sebutkan. Ya. Diaminin dong Pak, masa dia menang baik ya. Amin dong, kayaknya nggak mau nanti kalau saya dibilang karim ntar istri saya minta terus. Ya pahalanya banyak Pak. Iya beneran. Ya, pahalanya banyak kok. Jadi orang karim itu pahalanya banyak. Walaupun pikirannya banyak juga jadinya ya, pahalanya banyak ya. Jadi itu tuh wajib. Jadi status kecucuan itu bukan berarti status kecil udahlah nggak usah ngurus kakek nenek nggak. Siapa tahu cucu ini remajanya lulus kuliah, kaya, sehingga punya duit banyak. Tapi punya orang tua, paman, bibi, dan nenek yang miskin, kakek yang miskin, nafkahi. Ya begitu. Ya. Ini banyak orang kita nih tidak mau memahami ini. Sehingga anak-anaknya itu tidak diajari kepedulian. Ntar yang penting lo kaya, yang penting kaya. Itu, yang penting kaya. Kalau gede mau jadi apa? Jadi ini, jadi itu, jadi ini. Yang penting kaya. Enggak di-mindsetkan bahwasanya kekayaan kita itu dari Allah
dan ada hak orang-orang yang harus kita penuhi. Baik. Berikutnya ikhwan, kita lanjut ke menafkahi anak. Sebelumnya, apa perbedaan menafkahi istri dengan menafkahi anak? Ayo Pak, apa perbedaan menafkahi istri dengan menafkahi anak? Ayo. Apa jawaban yang paling enak sih? Menafkahi istri adalah menafkahi istri, menafkahi anak adalah anak yang dinafkahi, gitu. Gampang kan? Ya, gampang. Apa bedanya? Satu, menafkahi istri itu kewajiban mutlak bagi suami, atas suami. Itu satu, perbedaan pertama. Menafkahi istri kewajiban mutlak atas suami, sementara menafkahi anak tidak mutlak untuk suami. Tidak mutlak untuk suami. Artinya maksudnya gimana? Sampai kapanpun kita ini selama masih beristri, ya kita wajib menafkahinya. Adapun anak, kita wajib menafkahinya selama anak ini tidak punya harta yang cukup. Dah itu. Tidak punya harta yang cukup. Nah baru kita wajib menafkahinya selama anak ini tidak punya harta yang cukup. Bagaimana contohnya ikhwan? Misal istri ikut lomba. Biasanya istri orang ikut lomba apa Pak? Saya nggak tahu tuh. Istrinya hamba Allah itu ikut lomba apa biasanya? Lomba tahfidz internasional misalnya, Masya Allah. Menang dapat 5 miliar. 5 miliar Pak. Suami bangga banget gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah, sampai bergetar. Alhamdulillah ya Allah. Padahal istri yang menang aja biasa aja. Alhamdulillah. Suami yang gemeteran. Gemeteran karena bahagia, karena alhamdulillah saya nggak nafkahin istri saya lagi. Kata siapa? Ngarang aja antum. Itu duit istrinya, istri antum, istri antum. Antum wajib nafkahi. Loh, tetap ya Allah, astagfirullahaladzim, langsung nggak alhamdulillah lagi dia. Tetap wajib. Istri antum punya 5 miliar. Antum per bulan 4,1 juta. Ya Allah, masa kok nggak fair? Yang bukan fair nggak fair, itu rezeki istri antum lah. Antum ya bebannya ya tetap antum nafkahi. Ya Allah, gitu banget ya? Nggak gitu banget, emang kayak gitu. Nah, taib ya, itu ya, tetap wajib nafkahi istri. Ya. Kecuali kalau memang kekurangan mungkin dimaafkan ya. Tapi 4,1 juta insya Allah tetap wajib. Kemudian atau tetap wajib, kita katakan tetap wajib, nggak ada kekurangan, tetap wajib. Ya, mau kekurangan kayak mau nggak wajib. Anaknya lomba tahfidz senasional, se-Indonesia, juara 1. Ya, jadi bapak ini dengan modal 4,1 juta itu telah memproduksi istri yang hafizah dan anak yang hafizah. Anaknya lomba tahfidz menang misalnya, dapat duit 1 miliar. Gemeter lagi tuh bapaknya. Alhamdulillah. Anaknya pernah nggak tahu kok anaknya menang. Alhamdulillah anak saya menang 1 miliar, Masya Allah. Anaknya usianya berapa? Usianya 10 tahun. Oke.
Alhamdulillah, saya nggak usah nafkahin anak saya lagi. Nah, gimana? Benar nggak omongan dia? Benar. Karena anaknya ini sudah punya uang yang jauh lebih dari cukup. Nah, lah, terus itu uang 1 miliar ditransfer ke rekening siapa? Ke rekening anak? Enggak lah. Iya, terserah ke rekening siapa? Ke rekening, tapi nanti ujungnya harus ke walinya anak itu, yaitu bapaknya. Nah, anta wa maluka li abika. Menang nih bapak di sini nih. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Anaknya masih 10 tahun. Belum punya tanggungan apa-apa. Uang kamu milik babe ya. Ini udah kasus-kasus habis lebaran ini kayak gini nih. Tapi benar, itu benar. Makanya antum produksi anak hafizah supaya menang 1 miliar pak. Biar antum, kalau anak antum 1 miliar dapat, antum ambil duitnya. Iya, mimpi yang tak akan terwujud. Ya, iya. Tapi kalau kasusnya begitu benar, bapaknya ini udah 1 miliar bisa buat bapaknya. Karena ini sebaik-baik penghasilan anak. Anaknya 3 syarat tadi gimana? 3 syarat tadi. 1, bukan harta primer. Anaknya butuh apa sih? Bukan harta yang rutinan harian. Terus habis itu nggak dikasih keinginan lain. Itu semua nggak berlaku pada anak yang belum baligh, belum punya tanggung jawab, nggak berlaku. Maka bisa diambil bapaknya, tapi bapaknya wajib untuk menafkahinya lagi. Iya. Kecuali kalau bapaknya itu baik, nggak, ini uang anak saya 1 miliar, uang saya tetap 4,1 juta per bulan. Kesian banget nih bapak. Istrinya punya 5 miliar, anaknya 1 miliar, bapaknya 4,1, bayar kontrakan, terus token listrik dia yang bayar sambil dia ini sendiri. Ini kesian banget bapak, tapi pahalanya banyak. Anaknya tetap di uangnya itu tuh tetap ya. Buat biaya sekolah pakai uang anaknya, buat biaya sekolah apa? Ya, seperti itu jemaah. Ya. Nah, menafkahi anak hukumnya apa? Di sini katakan, nih, jadi hukumnya gimana menafkahi anak? Yajibu 'alal walidi an-nafaqatu 'ala auladihi as-sighari alladzina la mala lahum. Wajib atas orang tua kandung. Kandungnya ini juga harus diperhatikan. Lawan dari kandung, tiri dan angkat. Ya kan? Lawan dari kandung adalah tiri atau angkat gitu kan, atau asuh. Tapi bentar, orang tua asuh nanti lain lagi. Orang tua asuh sama orang tua angkat sama nggak pak jemaah? Ini loh, orang nggak tahu istilah ini istilah. Orang tua tiri wajib atau enggak nafkahi anak itu nanti insya Allah. Orang tua angkat itu kayak gimana bentuknya? Mengadopsi gitu ya. Orang tua asuh ada lagi. Taib. Orang tua kandung wajib menafkahi. Wajib atas orang tua kandung menafkahi anaknya as-sighar, auladi sighar, anaknya yang masih kecil yang belum punya harta. Anak yang masih kecil yang belum punya harta. Kecil di sini ya belum baligh maksudnya. Belum baligh. Yang belum punya harta. Dan juga ini masuk ke dalamnya, dikiaskan kepadanya ya remaja atau anak muda, masih anak muda, ABG remaja yang belum punya uang. Seukuran mahasiswa gitu masih belum punya uang. Belum punya penghasilan yang mencukupi dirinya. Maka itu orang tua wajib untuk menafkahinya. Nafkah di situ masuk ke dalamnya segala yang secara uruf bagaimana nafkah terhadap anak-anak itu, sekolah,
kuliah, uang jajan, makan, pakaian, dan pengobatan, kebutuhan dan seterusnya. Wajib. Tapi selama anak itu tidak punya harta. Gimana kalau misalnya kecil-kecil jadi YouTuber? Kecil-kecil jadi YouTuber. Atau remaja YouTuber. Penghasilan YouTube itu tidak halal, ikhwan. Karena hasilnya itu sebenarnya dari AdSense. Ya, itu yang lebih tepat. Nggak tahu kok sekarang, wallahu alam. Tapi sepertinya masih dari AdSense, dari iklan-iklan yang banyak menampilkan musik dan aurat. Maka minimal kalaupun tidak halal, minimal kalaupun bukan haram, syubhat. Maka kalau misalnya anak ini dia punya uang dari hasil YouTube itu, tetap dianggap tidak punya penghasilan secara syar'i. Karena itu bukan harta miliknya pada asalnya. Itu harta haram. Maka tetap wajib bapaknya anak YouTuber ini untuk menafkahi. Ya, begitu. Oke. Kalau seorang mahasiswa dia berinisiatif untuk berdagang dan mengatakan kepada bapaknya, "Pak, Bapak cukup biayai semesteran aja. Adapun urusan makan, biaya hidup saya bisa cari sendiri." Maka bapak ini tidak wajib lagi untuk menafkahi anaknya dari urusan biaya hidup, melainkan cukup semesteran saja. Begitu. Karena anak ini dianggap sudah kapabilitas untuk mencari harta yang mencukupi biaya hidupnya. Seperti itu, wallahu alam. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Anak yang dilahirkan itu wajib mendapatkan rizki dan kiswah, yaitu pakaian. Rizki dan pakaian, untuk makan, minum, berpakaian. Bahkan dalam urusan persusuan misalnya, ketika seorang suami menceraikan istrinya di masa hamil, qadarullah, dan masa iddah selesai ketika anak lahir, maka resmi cerai, kan nyusuin itu anak itu. Maka mantan suami harus memberikan ujrah dan upah kebaikan untuk mantan istrinya yang telah menyusui anaknya. Nah, setelah anaknya disapi, maka selesailah pemberian nafkah terhadap istrinya, bukan nafkah, pemberian ujrah ganjaran terhadap istrinya, mantan istrinya, melainkan beralih ke menafkahi anaknya untuk memberi popoknya, pampers dan seterusnya ya, gitu. Ya, untuk makan anaknya. Ini bapak ini harus bertanggung jawab. Dan banyak sekali kasus perceraian. Banyaklah di Indonesia ini, bahkan di antara ahlu sunnah. Oke, cerai itu ada kalanya baik, bahkan kadang malah harus, kadang-kadang. Ada beberapa kasus, beda-beda kasus orang tuh beda-beda, nggak bisa diraptakan. Tetapi banyak yang terjadi setelah cerai, sang bapak ini sang bapak ini tidak menafkahi anaknya. Nggak menafkahi anaknya. Jadi dibiarkan aja, udah sama ibunya dah. Dah bodo amat, saya nikah lagi sama yang lain. Allahul musta'an.
Jadi dia tuh cuma numpang berkembang di biak doang, udah gitu loh. Udah habis itu pergi dah nyari perempuan lain, diceraikan terus nyari perempuan. Udah seperti itu dah, udah kayak binatang seperti nggak ada beban. Terus nggak dinafkahi lagi anaknya, nggak ditransfer apa-apa melalui ibunya untuk nafkahi anaknya. Padahal itu tanggung jawab ini suami itu. Ya. Dan itu akan menjadi hutang yang akan dituntut anak itu di akhirat nanti. Iya, akan menjadi hutang yang akan dituntut di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai bertahun-tahun nanti semakin besar hutangnya. Ingat kan bahwasanya sebaik apapun orang, kalau dia bahkan syahid, mati syahid sekalipun, kalaupun dia punya hutang, nggak bisa masuk surga, belum bisa masuk surga. Iya. Jadi seorang pria yang pernah bercerai dan menelantarkan anaknya, kalau ibunya dewasa itu bisa nikah lagi sama lain, tapi anaknya ini nggak pernah dinafkahi lagi bertahun-tahun, kemudian dia terus mengikuti manhaj salaf, bertaubat, taubat dari segala dosa, ikutin kajian tazkiyatun nufus di mana-mana, nggak ngerti fikih ini. Ikutin tabligh akbar di mana-mana, nggak ngerti fikih seperti ini, tapinya nggak mau belajar kayak gini, nggak mau, berat katanya, nggak penting buat saya, yang penting rame, ya. Padahal dia tuh punya catatan masa lampau yang kelam, catatan hutang di tangan malaikat di hadapan Allah selama bertahun-tahun. Anaknya mungkin sekarang sudah SMP, mungkin tuh orang. Anaknya udah SMP yang masih butuh nafkah, ya, bertahun-tahun gak dinafkahi, catatan numpuk di hadapan Allah nanti. Mungkin udah banyak nangis di kajian, tapi dia nggak ngeh dengan hutang-hutang ini. Lihat nanti di akhirat. Mungkin mengira udah soleh, udah banyak amal, tapi ternyata mungkin hampir masuk surga. Tapi baru ketahan, baru ngeh kalau ternyata ini hutang-hutang yang selama ini tidak pernah disadari. Karena apa? Karena nggak belajar. Ditanya, kenapa kamu tidak tahu? Saya nggak belajar ya Allah. Bukannya kamu ikut kajian terus, tapi kajian yang saya ikuti tazkiyatun nufus doang. Nah, tazkiyatun nufus tanpa fikih itu hampa juga. Ini banyak orang nggak tahu nih. Orang tuh yang penting nangis, ingat Allah, taubat, tapi nggak ngerti fikih. Yang kayak gini nggak ngerti. Dan ini beberapa kali terjadi. Ya, bagaimana kita bisa mau taubat kalau ternyata hutang terhadap ini, dan ini hutangnya zalim terhadap anak sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya jemaah sekalian. Terhadap anak wajib kita nafkahi sampai dia apa? Punya harta. Kemudian begitu juga yang keempat, nafkah terhadap cucu. Nafkah terhadap cucu. Wajib nafkah terhadap cucu sebagaimana anak. Tetapi ini ketika apa? Ya, ketika orang tua dari cucu ini tidak mampu atau meninggal. Tidak mampu atau meninggal, maka kakek atau neneknya lah yang menafkahi. Kakek atau neneknya lah yang menafkahi. Jadi itu yang tadi ngeri sebenarnya kalau kita amati, banyak anak-anak yang tidak dinafkahi bapaknya yang sudah bercerai dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun anak-anak tersebut sudah dijamin hidupnya oleh yayasan, oleh orang tua baru atau orang tua asuh,
apakah itu menggugurkan hutang? Tidak. Sampai bapak ini bertaubat dan merujuk, nggak mesti merujuk ke istri lama ya, bukan. Membayar apa yang telah dia lewati. Atau minta maaf sama anaknya, minta keridhaan anaknya. Ya, jadi nafkah kepada cucu, terhadap cucu itu wajib. Wajib. Ini mazhab jumhur, tapi dengan syarat apa, ikhwah? Dengan syarat apa? Dengan syarat ketidakmampuan orang tua atau meninggalnya ia. Kalau orang tua cucu ini atau anaknya kakek ya, orang tua cucu ya, masih hidup dan berkeluasan normal, maka tidak wajib, gitu, tidak wajib menafkahinya. Taib, yang terakhir, menafkahi anak, apa tadi bahasanya? Yang telah diceraikan. Ini yang saya maksud. Ini namanya mahdun, anak. Gimana bahasanya kok ada lupa ya? Sok gimana? Anak yang diasuh oleh mantan istrinya, oke. Sebenarnya bukan mantan istri, nggak mesti mantan istrinya, diasuh oleh siapapun gitu loh. Tapi dia anak dia nih, ya. Wajib menafkahi, yang tadi seperti dia, wajib menafkahi anak kandung bagaimanapun juga. Mau diasuh siapa kek, wajib menafkahi. Misalnya nih, misal. Ini misal saja. Misal saja nih, dan semua tidak terjadi. Istri antum melahirkan anak, ya. Antum sudah kebanyakan anak. Anak udah banyak anak nih, siapa yang mau ngasuh anak-anak? Ya, ada ternyata saudara misalnya, adik antum bilang, anak aja, anak belum punya anak, udah lama mendambakan anak, fadol. Sudah. Pertanyaan, siapa yang wajib menafkahinya? Orang tua kandung atau pengasuh? Ayo. Orang tua kandung atau pengasuh yang menafkahinya? Ayo jawab, ikhwan. Gampang banget jawabnya. Orang tua kandung lah. Iya, orang tua kandung lah. Iya, orang tua kandung tetap wajib menafkahinya. Maka dikatakan tajibu nafaqatul mahduni fi malihi in kana lahu malun. Fa in lam yakun lahu malun fa fi mali man tajibu alaihi nafaqatuhu. Wajib menafkahi anak yang diasuh. Ya. Jadi begini, anak yang diasuh ini kalau masih ada bapaknya, jelas bapaknya yang nafkahi. Kasusnya di sini adalah bapaknya wafat. Bapaknya wafat. Ibunya masih ada. Berarti kan anak yatim. Atau bapaknya ibunya nggak ada, bapak ibunya nggak ada, kelas. Anak yatim piatu. Terus diasuh oleh siapa? Tetangganya lah yang baik. Anak yatim piatu ini punya harta warisan nggak? Punya harta warisan. Yang tadi milik bapak ibunya, dapat warisan dia. Tapi dia masih nyusu. Tapi udah kaya, masih nyusu tapi udah kaya. Siapa yang menafkahi dia? Kakeknya? Pamannya? Encang-encing, nyak babe? Dia dinafkahi dari harta warisan yang dia punya. Gimana? Paham gak jemaah? Dia dinafkahi dari harta warisan yang dia punya. Begitu.
Ya, misalnya anak ini punya harta warisan nominalnya, kalau versi dia punya warisan berupa rumah dan juga dapat warisan berupa duit 50 juta misalnya. Diasuh oleh tetangganya. Nah, 50 juta ini dipegang oleh wali dari anak ini misalnya. Ada walinya misalnya. Maka wali ini bukan menafkahi tapi menyalurkan nafkah dari harta 50 juta itu. Gimana? Bisa dipahami nggak jemaah? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, urusan pengasuhan insyaallah pada waktunya nanti akan ada insyaallah pembahasan tersendiri biiznillah taala. Ya. Untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Ada pertanyaan nggak bapak-bapak mungkin? Kalau bapak langsung aja pak. Kalau ibu-ibu pakai kertas. Jangan bapak-bapak pakai kertas, ibu-ibu pakai langsung, nggak bisa. Nggak ada pertanyaan. Silakan bapak. Assalamualaikum. Silakan. Kewajiban suami pak. Ya. Apa hukum menafkahi orang tua tanpa izin dari istri? Bismillah. Ya. Bukan menafkahi calon mertua, bukan. Menafkahi orang tua kandung, Pak. Segala bentuk infak, sedekah suami itu tidak harus diketahui oleh istri. Ya. Bahkan bukan suatu hajat istri untuk mengetahui itu. Atau tidak layak bahkan istri mengetahui segala gerak-gerik perekonomian suami. Enggak layak. Ya. Sehingga tidak ada masalah seorang bapak, seorang suami untuk menafkahi orang tuanya dengan nominal berapapun tanpa diketahui istri selama hak istri terpenuhi dari primernya dan kebutuhan mungkin sekunder yang bermanfaat untuk rumah tangga. Begitu. Ya. Berapapun, bahkan mau lebih banyak daripada istri nggak masalah. Misalnya istri dikasih sebulannya dijatahin 5 juta. Besar ya insya Allah Pak ya. Maksudnya istri ini 5 juta ini buat segala kebutuhan rumah tangga, termasuk anak juga gitu. Oke, besar. Itu besar juga itu. Nah, untuk ibunya atau bapaknya 10 juta. Dan dia selalu merahasiakan itu. Boleh nggak? Bukan boleh lagi, itu lebih baik merahasiakan, karena kalau ketahuan nggak enak juga. Ya, kecuali istri-istri yang sangat baik hatinya. Malah justru itu lebih afdol ketika kita sedekah ke ibu atau bapak, orang tua kandung, tidak menyebut kita habis sedekah atau kita mau sedekah ke ibu atau bapak berapa nominalnya, enggak. Iya. Ya, selain menjaga perasaan istri juga. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi bapak-bapak mungkin? Taib dari sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada suami memberikan uang kepada orang tuanya dan saudaranya diam-diam. Jadi suami memberikan uang sedekah ya kepada orang tua dan saudara diam-diam. Apakah dosa jika uangnya tersebut semestinya diberikan kepada istrinya untuk keperluan anak dan istrinya, walaupun istrinya sudah ada nafkah bulanan, syukur, tapi sempat dipotong dengan alasan untuk menabung, tapi jika ditanyakan alasannya kurang jelas? Ini nggak bisa di vonis gimana ini, karena
Gimana ya? Ya nggak gimana-gimana sih, karena ini gimana ya? Ana nggak tahu gimana harus menjawab ini ya. Suami memberikan uang kepada orang tuanya dan saudaranya diam-diam. Dari sininya nggak masalah, cuman apakah dosa jika uangnya tersebut semestinya? Ini ada di sini ada seperti vonis semestinya gitu, ada seperti menginginkan anak untuk terikut dengan pertanyaan gitu loh. Harusnya tuh uang gitu kayak bahasa mama sebenarnya itu. Harusnya tuh uang kan buat istri, buat anak gitu itu. Itu kalau bahasa ngomongnya gitu loh. Ini bahasa ke ustadznya kayak gini. Ini kalau bahasa ke tetangga, harusnya kan buat saya gitu ya. Mohon maaf nih Bu yang nanya, jangan tersinggung Bu ya. Walaupun istrinya sudah ada nafkah bulanan, tapi sempat dipotong dengan alasan untuk menabung. Tapi jika ditanyakan alasannya kurang jelas. Nah, dipotong atau gimana, yang penting nafkah bulanan itu kalau lancar Bu, dan mudah-mudahan seimat-imat mungkin tercukupi, itu udah memenuhi hak. Nah, dipotong dengan alasan bulanan dan dipotong dengan alasan untuk menabung, ya itu nggak apa-apa, terserah, kan uangnya uang dia, suami. Jika ditanyakan alasannya kurang jelas, maksudnya gimana? Alasannya apa Mas kok ditabung? Jawaban Masnya kurang jelas gitu. Atau gimana? Ya sebenarnya kenapa, alasannya apa, itu juga tidak wajib untuk diketahui. Gini, hendaknya seorang istri itu sangat mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan silaturahim. Karena justru itulah lumbung rezeki, atau justru itulah sebab luasnya rezeki. Ya. Jadi jangan, ya ini bulanan alhamdulillah udah ada, alhamdulillah. Justru di antara sebab luasnya rezeki suami adalah rajin menafkahi orang tua dan juga rajin silaturahim kepada saudara. Enggak masalah kalau diam-diam menafkahi beliau-beliau, selama kebutuhan primer dan sekunder yang penting di keluarga itu ditunaikan. Ya. Dan itu pun sesuai kemampuan suami, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seorang ayah menyerahkan anaknya kepada seseorang untuk diasuh oleh orang lain atau diadopsi. Apakah orang tua kandungnya masih wajib menafkahi anaknya? Ini saya udah jawab sebenarnya tadi. Pada hakikatnya adopsi anak itu sudah tidak boleh lagi dalam Islam. Ya. Sebenarnya sudah tidak boleh, bukan berarti dulunya pernah ada, iya Rasulullah pernah kayak gitu, cuman sudah tidak ada lagi. Karena dengan mengadopsi anak itu kemungkinan besar akan terjadi penisbatan anak kepada bapaknya. Penisbatan anak kepada yang bukan bapaknya. Maka jangan disebut adopsi anak atau jangan dikatakan adopsi anak. Mungkin lebih afdol orang tua asuh ya. Nah, menyerahkan anaknya kepada seseorang untuk diasuh orang lain atau diadopsi, jangan diadopsi, diasuh saja. Apakah orang tua kandungnya masih wajib menafkahi anaknya? Wajib, masih wajib. Ya. Wajib menafkahi anaknya. Gini aja loh. Tadi kan kasus suami menceraikan istrinya pas lagi hamil. Ya kan? Kan masa iddahnya sampai anak lahir kan? Nah, lahir anak, resmilah itu selesailah masa iddah, maka berpisahlah mereka. Kan namanya masih nyusu berarti masih sama ibunya. Nah, si suami tetap wajib untuk memberikan upah kepada ibunya karena menyusui anaknya. Padahal ini udah cerai loh. Dan ini aslinya dulu orang dekat loh, gitu.
Nah, kemudian kalau udah disapi, mantan suami tetap wajib menafkahi anaknya untuk kebutuhan anaknya. Ini yang tadinya orang dekat aja, ya, orang dekat yang mengasuh, yaitu mantan istri yang mengasuh anaknya saja. Suami ini, laki-laki ini wajib untuk menafkahi anaknya. Apalagi kalau misalnya sebatas dia asuh, bukan sebatas ya, dia asuh sama orang jauh, orang lain, bukan mantan istri. Makanya lebih-lebih suami ini juga, laki-laki ini juga memberi nafkah gitu loh. Kewajiban itu ada, beri nafkah. Ya, tapi dia orang tua asuh, iya orang tua asuh, tapi seenggaknya tahu dirilah Anda sebagai orang tua, beri nafkah, kasih nafkah, wajib. Jadi jangan seolah-olah anak buangan. Lo asuh ini asuh, udah nggak dinafkahin, nggak apa, biar lo yang nafkahin. Ini sebenarnya itu kayak anak buangan jadinya. Jangan kayak gitu. Ya, jadi harus taubat dari hal-hal seperti itu, atau minta maaf nanti kalau udah gede sama anaknya. Minta maaf kalau udah ada yang melakukan kayak gitu, minta maaf. Minta keridoannya supaya di akhirat itu nggak dituntut, ya. Begitu. Nah, sementara orang tua kandungnya tidak mampu. Nah, mungkin kalau misalnya, nah ini mungkin kalau konteks orang tua kandungnya tidak mampu, maka tetap wajib nafkah itu dibebani kepada bapaknya anak ini. Kalau masih nggak mampu juga, ya dia boleh minta mohon bantuan dari saudara-saudaranya. Begitu loh. Ya. Oke, dialihkanlah ke orang tua asuh. Taib. Tapi apakah serta-merta kalau misalnya kita naruh di orang tua asuh karena kita miskin, gak punya apa-apa, kemudian udah alhamdulillah selesai beban gitu, lah itu sama dengan membuang anak dong. Enggak, kita harus tetap punya tanggung jawab. Nah, mungkin kita minta sama kakak kita, abang kita, adalah berapa untuk menafkahi anak itu. Seperti itu, jangan seolah dilepas, udahlah, ntar pas udah gede baru kita ambil. Ya Allah, itu gimana? Ya, jangan seperti itu ya. Memang ada sebagian orang tua kandung nggak mampu, ya, tapi jangan seolah-olah setelah menitipkan ke orang, kemudian tidak ada santunan apa-apa, itu tidak etis. Ya. Ustaz, bagaimana seorang suami sudah tidak mampu mencari nafkah karena kondisi kesehatan? Kalau memang dia tidak mampu lagi mencari nafkah karena kesehatan, sebenarnya ini berarti sudah tidak memenuhi kriteria rumah tangga yang baik. Ya qadarullah, maka diperbolehkan bagi suami untuk menceraikannya sebagai kebaikan hati suami, ya, atau istri menggugat cerai, ya, boleh. Ya. Ini secara hukum syar'inya kalau memang dari zahir nas ini, ya, boleh suami menceraikan atau gugat cerai. Tapi kalau di pengadilan, kalau misalnya kesehatan, dia sakit, suami sakit, nggak bisa nyari nafkah bertahun-tahun dan nggak bisa pergi kemana-mana suaminya, ini biasanya hanya bisa dengan format gugat cerai. Hanya bisa dengan format gugat cerai karena hanya istrinya doang yang bisa lalu lalang, suaminya kan nggak bisa lalu lalang. Ya, begitu. Karena di pengadilan nanti harus ada suami istri tapi suaminya nggak kelihatan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum wa ahsana ilaiki. Ustaz afwan izin bertanya, bagaimana jika ada saudara kandung yang tidak mampu lagi mencari nafkah karena faktor stres? Anak-anaknya dan istrinya tidak paham agama sehingga menelantarkan saudara kandung tersebut. Pihak keluarga sudah ada yang menasihati agar anaknya tidak berlaku durhaka. Sekarang saudara kandung tersebut tinggal di rumah yang tidak layak, sendirian. Di waktu-waktu makan ia selalu datang ke rumah adik perempuannya dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Si adik sering merasa tidak enak kepada suaminya. Pertanyaannya, siapa yang berkewajiban menafkahi saudara-saudara kandung tersebut? Yang menafkahi saudara kandung tersebut adalah saudara-saudara kandungnya saudara kandung tersebut. Iya, gitu. Bukan istrinya, karena istrinya nggak wajib menafkahi dia. Tapi kalau anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya menafkahi,
bapaknya ini. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah punya harta, berkeluasan, wajib menafkahi saudara kandung ini. Tapi kalau anak-anaknya belum punya harta cukup, maka saudara-saudara kandung inilah yang harus gotong royong sama-sama untuk menafkahinya. Begitu. Ya, jangan bebankan kepada istrinya yang tidak mampu. Jika bapak dan ibu saya sudah cerai dan masing-masing sudah menikah lagi, dan adik saya ikut bersama ibu saya. Jika bapak dan ibu saya sudah cerai dan masing-masing sudah menikah lagi, dan adik saya ikut bersama ibu saya, apakah wajib bagi saya untuk menafkahi bapak dan ibu? Atau saya boleh memprioritaskan untuk menafkahi ibu dan adik saya saja? Ya, boleh memprioritaskan untuk menafkahi ibu dan adik saja, karena seorang laki-laki itu sifatnya qawwam, dia bisa mencari nafkah. Sedangkan ibu perempuan pada asalnya tidak mencari nafkah. Juga adik mungkin keluasan hati Anda untuk menafkahinya lebih afdol. Ya, itu boleh. Kalau bapak, misalnya bapak dia udah mencari nafkah normal, nggak usah dinafkahi, nggak apa-apa. Tetap bakti dengan cara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, kalau suami mengajak istri dan anaknya umrah, tapi ortu atau ibunya suami tidak mau diajak umrah, gimana nih? Suami mengajak istri dan anaknya umrah, tapi ortu ibunya, maksudnya tapi ibunya suami tidak mau diajak umrah. Anda sebagai istri tidak enak dengan ibu suami. Apa yang harus Anda lakukan sebagai istri? Faham gak jemaah? Ini perempuan kan yang nanya. Iya. Jadi suami mengajak istri dan anaknya umrah, tapi mertuanya istri, yaitu ibunya suami, nggak mau diajak umrah. Anda sebagai istri, nah, ngaku nih berarti perempuan ini istrinya. Anda sebagai istri tidak enak dengan ibunya suami. Apa yang harus Anda lakukan sebagai istri? Umrah. Itu yang harus dilakukan. Iya. Anda tidak tahu kenapa ibu mertua tidak mau diajak umrah, apalagi Anda. Ya, Anda lebih nggak tahu lagi. Pada saat didaftarkan haji juga tidak mau. Bagaimana ya Ustadz? Ya nggak tahu. Ya umrah aja. Kalau nggak enak, masalah enak nggak enak, itu nggak usah dijadikan bahan landasan lah untuk segala amalan. Ini udah bagus ini, suami ngajak istri dan anaknya umroh, itu udah masya Allah. Umroh sekarang 25 juta, 27 juta, 30 juta. Ini anak istri diajak umroh, berarti banyak duitnya ini. Ibunya diajak umroh nggak mau, ya alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah sih, maksudnya ya stok belanja melimpah berarti. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Apa yang dilakukan? Ya udah umrah, berangkat, bismillah. Gak enak nanti, gak usah gak enakan, gak enak sama Allah. Udah Allah mudahkan, gak enakan sama orang manusia. Mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, murka loh kalau nanti kufur nikmat. Allah murka kalau kufur nikmat. Ini dapat suami yang bagus banget nih. Ya. Iya, gitu ya. Bagaimana? Ya udah, bagaimana udah gitu. Jalan-jalan bismillah. Ya minta nanti di Masjidil Haram, minta sama Allah Taala. Pas di Safa, di Marwa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada ibu mertua, gitu. Ya. Mudah-mudahan ibu mertua ridho nanti. Itu ya. Kasih kemudian pernak-pernik atau apa? Oleh-oleh dari Makkah, dari ini, kasih. Ya. Jangan takut, jangan gak enakan. Bismillah, afwan Ustaz, tadi hukum nafkah terhadap kakek dan nenek itu berlaku untuk orang tua istri atau suami? Dan kalau misal orang tua sudah berpisah, apakah sang cucu yang mampu secara finansial wajib menafkahi kakek dan nenek yang fakir? Iya, tetap. Tapi pertanyaan pertama ini, hukum nafkah terhadap kakek nenek itu berlaku untuk orang tua istri atau suami? Gimana ya maksudnya?
Gimana paham? Hah? Apa maksudnya mungkin apakah kita wajib menafkahi mertua gitu? Apa gitu maksudnya? Ini kan kakek nenek. Orang tuanya mertua. Menafkahi mertua aja nggak wajib, apalagi orang tua mertua. Atau seorang cucu menafkahi mertuanya orang tuanya gitu. Mertuanya orang tuanya itu kakek nenek sendiri. Benar gak? Lah iya kan? Coba antum lihat aja, mertuanya bapak antum kan orang tuanya ibu antum kan? Anda nggak tahu nih pertanyaan ini. Hukum nafkah terhadap kakek dan nenek itu berlaku untuk orang tua istri atau suami? Cucu gimana Pak? Anaknya cucunya nafkahin siapa nih maksudnya? Iya kayak tadi. Kita apakah wajib menafkahi mertua? Enggak. Apalagi mertua ini punya orang tua lagi? Lebih enggak lagi. Iya karena mertua ini tidak sama hukumnya dengan orang tua kandung, enggak sama. Enggak sama. Tapi hukumnya mahram, iya mahram jelas. Tapi hukumnya enggak sama dengan hukum orang tua kandung. Mungkin kalau itu maksudnya iya tadi jawabannya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Dan menafkahi orang tua ini biasanya untuk laki-laki wajibnya. Kalau untuk perempuan tidak. Kecuali kalau perempuan ini punya keluasan harta mungkin. Jadi seorang istri, ibu-ibu nih, seorang istri nggak usah dibebani dengan yang tadi. Harus nafkahi kakeknya, ya kalau masih hidup, ya fakir, ya. Kecuali kalau misalnya suaminya mungkin baik, ya Mas, boleh nggak sedekah buat Mbah Kakung di kampung, ya misalnya, ya. Nah itu sangat baik, insya Allah. Tapi itu tidak wajib. Ya seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.